tidak ada pendidikan yang lebih baik selain daripada pendidikan Nabi besar Muhammad SAW. Banyak ibu-ibu zaman sekarang pagi, siang, sore, malam sibuk dengan urusan dunia. Kalian para ibu-ibu zaman sekarang, kalian tahu di mana letak handphone kalian? Kalian tahu di mana letak alat make up kalian? Di mana letak dompet kalian? Tapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Saya tanya ibu-ibu yang ada di sini, emas, intan, permata, berlian, apakah akan kalian taruh di luar rumah? Ibu-ibu jawab, enggak. Ditaruh di mana? Di lemari, dikunci rapat-rapat. Kenapa? Takut apa? Takut hilang, takut dicolong, takut dimaling, takut diambil orang. Emas, intan, permata, berlian kalian kunci rapat-rapat dalam lemari kalian. Tetapi kenapa anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang? Apakah emas, intan, permata, uang lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Anak-anak perempuan kalian membuka aurat, anak-anak perempuan kalian telanjang, anak-anak perempuan kalian pacaran, ciuman. Bahkan anak SD zaman sekarang banyak yang hamil, saudara-saudara. Anak SMP hamil, anak SMA melahirkan di dalam ruangan sekolahnya, saudara-saudara. Lihat zaman sekarang, yang pemuda-pemudi, sering saya katakan, zaman sekarang ini di luar sana yang paling banyak mabok-mabokan, yang paling banyak berzina, yang paling banyak narkoba, yang paling banyak melacur, bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan orang kafir, tetapi abnaul muslimin, putra-putri Islam, pemuda-pemudi Islam, anak-anak Islam yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat, yang paling banyak telanjang di pinggir jalan, yang membuka aurat di pinggir jalan, yang mengikuti budaya-budaya barat. Bukan orang kafir, tetapi kita, anak-anak kita, putra-putri kita yang paling banyak tidak kenal dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Engkau sebagai orang tua menjadi sebab utama rusaknya engkau punya anak-anak, saudara-saudara. Bapak-bapak zaman sekarang, saya tanya semua bapak-bapak yang ada di sini, kalian pagi, siang, sore, malam kerja mencari nafkah untuk siapa? Untuk memberi makan siapa? Memberi makan anak, iya kan? Kalian pagi, siang, sore, malam kerja sibuk cari uang untuk memberi makan anak jasmani, memberi makan badan, tubuh, jasad anak-anak kalian, tapi kalian lupa memberi makan ruh, jiwa dan hati anak-anak kalian. Apakah kalian pikir sebagai orang tua kewajiban kalian cuma bikin anak lahir, cari uang buat kasih makan anak? Iya. Kalau kewajiban kalian sebagai orang tua hanya sekedar memberi makan luar, memberi makan jasmani anak-anak, apa bedanya sama binatang? Bahkan kalian belum bangun, anjing sudah bangun lebih dulu mencari makan untuk anak-anaknya. Betul? Anjing, kemudian burung udah keluar cari makan buat anak-anaknya. Kalau kewajiban kita sebagai bapak hanya untuk mencari nafkah, untuk memberi makan jasmani anak-anak kita, nggak ada beda dengan binatang. Tetapi kewajiban kita yang lebih wajib yaitu memberi makan ruh, jiwa dan hati anak-anak kita. Apa makanan ruh? Apa makanan hati? Apa makanan jiwa? Makanan ruh, makanan hati, makanan jiwa adalah ilmu. Hati 3 hari tidak kena ilmu, hati itu menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kita sebagai orang tua, telah berapa lama kita menjadi sebab hati anak-anak kita mati, saudara-saudara. Oleh karenanya pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak kepada seluruh hadirin hadirat, khususnya para bapak-bapak dan lebih khususnya lagi para ibu-ibu, didik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi besar Muhammad SAW. Jangan sibuk dengan handphone terus, pagi, siang, sore, malam sibuk dengan handphone. Anak umur 4 tahun sibuk handphone, umur 4 tahun, umur 5 tahun, umur 6 tahun, bapaknya, ibunya sibuk sama handphone. Saya kasihan melihat anak-anak kecil zaman sekarang. Kenapa? Karena masa-masa kecilnya mereka, masa-masa bahagia, lagi kecil-kecilnya, lagi lucu-lucunya, diambil sama handphone, saudara-saudara. Direbut masa-masa bahagia, masa-masa kecilnya direbut sama handphone. Kalau kita orang zaman dulu masih kecil, nggak ada handphone, kita sibuk main apa aja, jadi permainan. Kalau kita zaman dulu mau main di tanah, mau main di lumpur, saya dulu pagi, siang, sore, malam pergi di laut terus, mancing di laut, masuk ke dalam laut, renang, panah ikan. Enak masa-masa kecilnya kita orang.
Anak-anak zaman sekarang masa kecilnya mereka diambil sama handphone, saudara-saudara. Betul? Ayo coba anak-anak zaman sekarang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sibuk sama handphone. Suami istri duduk hadap-hadapan, si suami sibuk main handphone, si istri sibuk main handphone, hadap-hadapan kayak orang goblok main handphone. Benar nggak? Iya kan? Handphone itu bagusnya apa? Bisa bisa mendekatkan orang-orang yang jauh, tetapi kalian lupa bahwasanya handphone juga bisa menjauhkan orang-orang yang dekat, saudara-saudara. Betul kan? Suami main handphone begini, di depannya istri juga sibuk main handphone, balas WhatsApp orang lain yang jauh-jauh. Nanti kalau ketemu sama orang yang dibalas WhatsApp itu, dia main handphone lagi, balas WhatsAppnya handphone orang-orang yang lain. Makanya alhamdulillah saya sekarang udah 3 bulan ini jarang pegang handphone. Paling bisa dihitung sehari, paling setengah jam saya pegang handphone. Saya tanya, kalian semua yang ada di sini, pagi, siang, sore, malam, tiap saat, tiap menit, tiap jam, yang kalian pegang apa? Handphone atau Al-Quran? Jawab. Kalian sibuk dengan handphone kalian. Al-Quran kalian biarkan, Al-Quran kalian biarkan, Al-Quran kalian geletakkan, kalian biarkan Al-Quran kalian berdebu. Saudara-saudara, jikalau kalian ingin tahu seperti apa kebutuhan orang zaman dulu, bagaimana kebutuhan mereka, bagaimana ketergantungan mereka terhadap Al-Quran, bercerminlah engkau. Seperti apa sekarang kebutuhan dan ketergantunganmu terhadap handphone, maka seperti itulah kebutuhan dan ketergantungan orang-orang terdahulu terhadap Al-Quran. Kalau engkau bangun tidur baru melek mata melihat dunia udah pegang handphone, orang zaman dulu mereka bangun tidur langsung pegang Quran, bangun tidur baca Quran. Engkau sambil makan, lagi makan sambil pegang handphone, sambil main handphone. Orang zaman dulu mereka makan sambil pegang Quran. Kemana-mana engkau bawa handphone, orang zaman dulu kemana-mana mereka bawa Quran, saudara-saudara. Bukan berarti handphone itu kalian harus tinggalkan, silahkan kalian dengan handphone kalian, silahkan. Akan tetapi jangan sampai handphone menjadi sebab jauh hubungan kalian dengan Allah, jauh hubungan kalian dengan Rasulullah. Apalagi handphone menjadi sebab jauh atau menjadi sebab putusnya hubungan engkau dengan Allah dan putusnya hubungan engkau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai sekarang, khususnya para ibu-ibu dalam rumah, kalian punya anak-anak, jangan kasih handphone, tetapi kasih anak-anak kalian Al-Quran, kasih anak-anak kalian kisah sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Jadikan Nabi Muhammad sebagai idola anak-anak kalian, teladan anak-anak kalian, pedoman anak-anak kalian. Jadikan pakaian Nabi Muhammad sebagai pakaian daripada anak-anak kalian. Sebab kelak di akhirat, saudara-saudara, banyak orang tua yang masuk neraka sebab di dunia mereka tidak pernah mendidik anak-anaknya. Kelak nanti di akhirat ada seseorang yang ketika akan Allah masukkan ke neraka karena dia suka berbuat dosa, karena dia suka berbuat maksiat, orang tersebut berkata, ya Allah, bagaimana mungkin aku akan masuk neraka sedangkan orang tuaku tidak? Ya Allah, aku jadi bejat seperti ini, aku tidak kenal engkau, aku tidak kenal Rasulullah, aku tidak kenal Islam, aku tidak kenal iman, aku berbuat dosa, aku berbuat maksiat, aku mabok-mabokan, aku melacur, aku berjudi, aku narkoba. Orang tuaku tidak pernah melarang aku berbuat dosa. Orang tuaku tidak pernah memarahiku ketika aku bermaksiat. Orang tuaku tidak pernah mengajariku, tidak pernah mendidik aku dengan ajaran dan pendidikan Nabi Muhammad sehingga aku jadi seperti ini, ya Allah. Akhirnya apa? Anak dan orang tuanya